Tama sedikit mengangguk dan berkata dengan tenang, terobosan itu penting. Bakat, tetapi ini lebih tentang kesempatan, kurangnya bakat. Tidak peduli seberapa keras kamu bekerja, kamu mungkin tidak dapat untuk menjadi penguasa dunia gelap. Tetapi jika kamu tidak memiliki kesempatan, bahkan jika kamu berkeliaran di luar pintu selama beberapa dekade, kamu mungkin tidak dapat menemukan cara untuk memulai. Darius merasa malu berkata, kata-kata Tuan Renza benar. Saya tidak cukup berbakat, dan kesempatan belum tiba. Tidak seperti Yoshua, yang bisa mendapatkan kesempatan besar yang diberikan oleh Tuan Renza di usia muda. Tama kemudian berkata, utusan khusus Black Mamba adalah penguasa alam gelap, dan utusan komisaris sebelum kamu juga adalah penguasa alam gelap. Setelah Yoshua dan saya pergi, kamu adalah penguasa alam gelap komandan tertinggi di dunia. Jika kamu tidak dapat mencapai alam gelap, bukankah tampaknya kita lebih buruk daripada memecahkan yang jelas? Setelah mendengar ini, Darius berkata dengan datar, ekspresi yang lebih malu, Tuan Renza, saya tidak cukup kuat. Yoshua yang berada di samping mendengar implikasi Tama, dan melihat gurunya masih bingung, dia mendesak dengan tidak sabar, Guru, terima kasih kepada Tuan Renza atas promosi Anda. Hah, Darius tercengang sejenak, jelas dia masih belum mengerti apa arti perkataan Yoshua. Yoshua sudah sedikit cemas, dan buru-buru berkata, Guru, Anda tidak tahu Tuan Renza. Tuan Renza bisa mengatakan itu, ini untuk berharap uluran tangan Anda dan membantu Anda menerobos. Setelah selesai berbicara, dia segera berlutut pada Tama di depannya. Dia berkata dengan cemas, Tuan Renza, saya mengira dia pintar. Saya tidak tahu apakah dia mungkin salah mengerti maksud Anda. Jika saya benar-benar salah paham, saya harap Anda bisa memaafkan saya. Tama mengangguk dan tersenyum, kamu benar, inilah yang kumaksud. Tidak peduli betapa membosankannya Darius, dia sudah mengerti saat ini. Mendengar bahwa Tama telah mengkonfirmasi tebakan Yoshua, dia dengan cepat berlutut di tanah. Tersedak dengan rasa terima kasih Renza Wade atas kemurahan hati Anda. Tama mengangguk, dan mengeluarkan keduanya. Mengeluarkan 2 pil penghambur darah dan penyelamat jantung. Diserahkan langsung di depan Darius, dan dia berkata sambil tersenyum, segera minum obatnya. Tutup matamu dan edarkan kekuatan obat ke semua meridian, dan ketika kamu membuka mata lagi, kamu akan menjadi penguasa dunia gelap. Tama tidak pernah pelit dengan orang yang mengikutinya dengan tulus. Pada awalnya, Yoshua memimpin tentara-tentara front kataklismik untuk membunuh seseorang. Dengan kebencian yang begitu dalam, Tama juga bisa memperbaikinya setelah dia memotong meridiannya, dan bahkan membantunya melangkah ke kesempurnaan agung. Lalu membantunya secara langsung melangkah ke dalam kegelapan. Sekarang, Darius menyerah dengan tulus dan tanpa syarat, jadi saya tentu saja ingin membantunya. Terlebih lagi, Darius telah terjebak dalam kesempurnaan agung alam Ming selama 30 tahun. Jika dia dapat membantunya mencapai terobosan saat ini, itu pasti akan menjadi kebaikan terbesar dalam hidupnya. Pada saat ini, Darius masih menangis jauh di dalam hatinya. Mendengar Tama berkata bahwa dia bisa menerobos ke alam gelap dengan minum obat, dia bahkan gemetar tak terkendali. Dengan tangan gemetar, dia mengambil ramuan yang diberikan oleh Tama dengan gemetar, dan kemudian dia jatuh ke tanah, bersujud dan berkata, Tuan Renza sangat baik dan berbudi luhur, saya tidak akan pernah melupakannya. Tama berkata dengan tenang, minum obatnya dengan cepat, tentara front kataklismik benar-benar membutuhkan lebih banyak master alam gelap. Darius mengangguk berat, lalu melirik kedua pil di tangannya, dan menyimpannya tanpa berpikir. Segera setelah itu, Darius mengalami momen paling ajaib dalam hidupnya.
Dua pil asli tiba-tiba berubah menjadi aliran energi murni pada saat masuk, mengalir ke dantiannya dalam waktu singkat. Tetapi pada saat ini, dantian Darius tidak pernah membayangkan bahwa akan ada energi yang begitu kuat mengalir masuk. Perasaan ini seperti bendungan yang tiba-tiba pecah di hulu, dan sejumlah besar banjir membanjiri waduk kecil di hilir. Energi yang begitu kuat tidak dapat dibawa oleh waduk kecil belaka. Jadi, setelah energi itu dengan cepat memenuhi dantian, energi itu mulai mengalir menuju 8 meridian luar biasa dari dantian. 8 meridiannya telah dibuka, tetapi tingkat pemblokirannya bervariasi. Meridian dengan kondisi terbaik hanya dibuka hingga 70%. Tapi kekuatan ini melonjak dan sangat mendominasi, langsung mengenai denyut nadi meridiannya tanpa hambatan. Darius terkejut dan senang, dia akhirnya mengerti mengapa tentara front kataklismik bisa menerobos berturut-turut dalam waktu sesingkat itu. Dengan obat ajaib ini, menerobos ke alam gelap ternyata sangat mudah. Pada saat ini, suara Tama terdengar di telinga Darius. Cepat dan bimbing dan serap kekuatan obat ini, jangan sia-siakan. Begitu Darius mendengar ini, dia segera mengerahkan seluruh energinya untuk membimbing obat yang melonjak. Kekuatan itu terus bekerja di meridian sendiri. 10 menit kemudian, Darius akhirnya menyerap kekuatan yang melonjak secara bertahap, dan pada saat ini, dia akhirnya menemukan bahwa dantiannya 8 meridian yang luar biasa, dan bahkan otot dan tulang di seluruh tubuhnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya telah mengambil langkah maju yang besar, dan bahkan kendalinya atas dantian dan meridian di tubuhnya telah meningkat pesat. Dulu, dia seperti orang cacat dengan penglihatan yang buruk, dia hanya bisa melihat keadaan tubuhnya yang kabur. Tapi sekarang, dia merasa seperti baru saja menumbuhkan sepasang mata yang sehat, mudah dilihat sekilas. Peningkatan menyeluruh ini membuatnya takjub, dan dia sangat bersemangat hingga menangis. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir di dalam hatinya, jadi ini adalah perasaan alam gelap, semuanya menjadi lebih kuat dan lebih jelas. Dibandingkan dengan sebelumnya, ini hanyalah peningkatan kualitatif. Alam gelap, aku tidak pernah bisa mengalami perasaan yang begitu indah seumur hidupku. Aku telah menunggu selama 30 tahun, dan sekarang semuanya sepadan. Memikirkan hal ini, Darius membuka matanya, dan dengan air mata berlinang, dia melihat wajah Tama lagi, membungkuk dan bersujud. Dia tercekik oleh emosi dan berkata, "Tuan Renza, terima kasih telah memberi saya kesempatan. Saya akhirnya berhasil menembus alam gelap." Tama tersenyum sedikit, dan berkata dengan serius, "Alam gelap hanyalah awal yang baru, dan jalan di depan akan lebih sulit dan lebih jauh dari dekade yang telah kamu lalui sebelumnya. Jika kamu bisa melangkah ke alam gelap sebelum kamu berusia 100 tahun, bukan lagi kemewahan untuk hidup sampai usia 140 atau 50. Dengan cara ini, kamu akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam transformasi. Jika kamu dapat memasuki alam transformasi sebelum usia 150 tahun, masa hidupmu dapat diperpanjang 3 hingga 5 tahun sampai 10 tahun. Berbicara tentang ini, Tama tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan serius, "Namun, semakin lama kamu hidup, semakin banyak upaya yang perlu kamu lakukan. Orang biasa bisa masih pensiun pada usia 60 untuk mengurus hidup mereka. Tetapi orang-orang seni bela diri, jika kamu mengejar kultivasi, saya khawatir kamu masih harus berlatih keras ketika kamu berusia 160 tahun. Santai, ini pasti rasa sakit yang orang biasa tidak bisa mengerti." Darius berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Tuan Renza, sejak hari Anda melangkah ke pintu seni bela diri, saya sudah sangat percaya pada keyakinan bahwa perjalanan seni bela diri masih jauh." Tama mengangguk ringan,
dan berkata dengan acuh tak acuh, mulai hari ini, ajari prajurit yang berkorban mati dan penjaga kavaleri ini dengan baik. Akan ada pertempuran dengan anggota Black Mamba di masa depan. Bagaimana peluang mereka untuk bertahan? Sebagian besar tergantung pada seberapa tinggi kamu bisa mengajar mereka. Darius berkata dengan hormat, "Saya mengerti Tuan." "Yakinlah, Tuan Renza, mulai hari ini dan seterusnya, saya pasti akan mengajar mereka dengan sepenuh hati dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik." Darius dengan cepat membawa komisaris, yang telah sepenuhnya dikendalikan oleh Tama, dari luar. Meskipun kultivasi orang ini sudah berada di tingkat kedua alam kegelapan, dia masih menjadi boneka Tama saat ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.